kalau orang bodoh memang kayak gitu. Spam. Mau apa kamu? Kami tuh nggak bisa menyembah Tuhan kami tanpa firman dan rohnya. Bapa itu kami sembah bersama firman dan roh. Kami menyembah nggak di TikTok. Masa ada orang nyembah di TikTok? Coba kamu sembah Allahmu di TikTok. Memangnya ada orang nyembah Allah di TikTok? Si loak. Ya itu. Ya, coba mana ada orang nyembah Tuhan di TikTok? Coba Anifa, kau nyuruh saya menyembah Sang Injil, menyembah Yesus. Gimana cara nyembah di TikTok? Nggak waras kau. Sama kayak kau nyembah aja di jalan raya. Iya. Kau nyembah Allah itu kok di rel kereta api, di mana lagi di sungai, di kuburan. Katanya nyembah Injil, dusta kok. Enggak lah, betul lah, kami menyembah Sang Injil, firman Yesus. Tunjukkan videonya, kau tonton aja sendiri tuh di Agatha, nenek. Kami menyembah Tuhan Yesus, Sang Injil. Yang dikira dia Injil itu buku kali ya. Injil itu bukan buku dalam iman kami. Injil itu firman Allah yang jadi manusia, itulah Yesus. Kau punya Injil kan? Punya lah. Yesus itu Injil. Kau kira Injil itu apa? Hei. Sini, naik. Dengarkan saya. Injil itu bukan buku, goblok. Yang minta ikon yang. Kau kira Injil itu apa? Buku. Hei, kok botol kali kau? Injil itu bukan buku. Makanya dengerin. Injil itu adalah Yesus. Ngerti gak kamu? Makanya kami menyembah yang hidup, kami tidak menyembah yang mati. Kalau kamu kan menyembah yang mati. Gitu. On banget sih kamu. Saya katakan, ini tuh bukan Injil deh. Dari tadi saya bilang, ini tuh bukan Injil. Ini tidak Injil. Ini bukan Injil namanya. Ini kesaksian para nabi dan para rasul tentang Injil. Saya katakan, nih ada yang bertanya, Alkitab itu apa? Dengarkan saya baik-baik. Ini adalah sejumlah kesaksian para nabi dan para rasul tentang Injil. Jadi Musa itu menuliskan kesaksiannya tentang Injil, tentang Yesus. Ya. Jadi Yohanes, Matius juga menuliskan kesaksiannya tentang Sang Injil. Bukan ini Injilnya. Ini makanya saya bilang, Tuhan kamu tuh nggak ngerti apa itu Injil. Kok kira Injil itu buku? Injil itu bukan buku. Injil itu adalah Yesus. Pribadinya Yesus. Alkitab bukan firman Tuhan. Bukan. Kan dari tadi udah saya bilang, kok balik kamu? Kok balik kamu, Dek? Jangan balik lagi. Itu dari awal itu pertanyaanmu. Firman Allah itu jadi manusia, bukan jadi buku. Kalau firman Allah mau jadi buku, ya nggak ada kuasanya. Ngerti? Alkitab kok firman Markus, ngarang kau. Udah, kau jangan kebanyakan ngarang. Dengarkan aku baik-baik. Ya. Nih saya jelaskan. Ini semua dari Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul tentang Yesus yang adalah Injil. Yesus itu Injilnya, saudara. Otak kau itu nggak nyampe. Jadi jangan di otak kalian Injil itu buku. Kasih tahu sama Tuhanmu. Injil itu bukan buku, Tuhan. Kasih tahu. Injil itu manusia Yesus. Itu Injil. Nah, jadi karena kau sering ngelihat ini, ya ini makanya saya bilang, Tuhan kamu ini perlu sekolah.
Nih, nih. Injil itu ini. Injil itu ini. Ini Injil. Bukan ini. Injil itu ini. Ini. Bukan ini. Ini tuh nama saya di sini. Ini daftar nama orang. Ini kitab kehidupan namanya. Makanya saya bilang, si buta huruf, doi yang buta huruf itu mengira Yesus itu bawa Injil. Makanya doi salah kaprah, salah paham. Doi itu memang harus homili nih di gereja saya nih. Makanya botol. Makanya jangan nggak sekolah. Pentingnya sekolah itu untuk bisa membedakan ini Injil, ini kitab kehidupan. Kalau orang sekolah itu pasti bisa membedakan ini. Ngerti kau, Anifa? Ya, mudah-mudahan kamu itu paham di sini nih. Ya, kamu kan nggak sekolah. Nih, dengar. Ini. Jadi tulisan ini. Nih, Injil Markus, kok kamu bilang firman Markus. Nih. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi firman Allah itu yang didengar, yang dilihat, yang diraba. Bukan ini. Bukan buku ini, bukan. Firman itu ini nih, yang didengar. Jadi dia berbicara ini nih. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu yang kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami dan persekutuan kami dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya yang kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kamu menjadi sempurna. Ini paham ente? Jadi bukan ini. Kamu. Makanya saya bilang, doi itu yang kagak sekolah itu sekolah dulu. Kalau mau main ke gereja saya main. Nih saya jelaskan. Injil itu yang ini. Kenapa Rasul Lukas menggambarkan Kristus itu seperti ini dengan ada ini? Ini kitab kehidupan. Karena siapa saja yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan ini, inilah yang dia bangkitkan, yang dia ubahkan menjadi sama seperti kebangkitannya. Seperti itu. Paham tidak? Injil bukan ini. Makanya saya bilang, ya, andai Rasul Lukas tidak melukiskan Yesus demikian, ini si doi yang buta huruf ini pasti nggak akan menarasikan Yesus bawa Injil. Jadi doi bisa menarasikan ya bahwa Isa atau Yesus bawa Injil ya gara-gara Rasul Lukas. Bilang makasih sama Rasul Lukas. Nah, bagikan live-nya Anifa, bagikan. Thank you Anifa. Ya Anifa, dengar, Injil itu ini. Anifa, bukan ini. Ini kitab kehidupan namanya. Ya. Jadi kami ini semuanya terdaftar di sini. Makanya lu terdaftar di mana? Paham? Kami tidak menyembah ini, kami nggak nyembah buku, kami menyembah ini. Keilahian Yesus yang ada di dalam kemanusiaannya. Makanya dari tadi saya bilang, Yesus itu jadi manusia toh? Bukan, Yesus itu adalah manusia dan Allah. Allah dan manusia. Ini, makanya Rasul Lukas menggambarkan jubahnya ini, biru ini melambangkan Allah, merah melambangkan manusia. Kuning tuniknya ini melambangkan kebangsawanannya. Karena dia keturunan raja, warna emas.
Paham ente? Dan dia disalib, bukan diserupakan. Nah, jadi ini nih, ini tanda blessing, memberkati. Jadi Sang Tritunggal memberkati melalui Dwinaturnya. Ini semua ada artinya. Ini Kolose 2 ayat 9. Ini tuh Yohanes 1 ayat 14 ini. Firman menjadi manusia. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. 6 sampai 8. Nah, ini keempat Injil sinoptik menuliskan dia ini adalah disalibkan, Alfa dan Omega. Ini adalah Wahyu 1 ayat 17. Ini semua ini digambarkan merupakan teologi. Ini isi Alkitab itu gambaran ini. Itu. Makanya ini dikatakan ikonografi. Teologi dalam warna. Tuh. Oh, buta warna, buta huruf lagi. Seperti itu. Jadi kalian harus tahu membedakan mana Injil, mana kesaksian tentang Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kesaksian Injil, tentang Injil tadi. Rasul Yohanes sendiri bilang, apa yang telah kami dengar, kami lihat, kami raba, itu yang kami tuliskan. Jadi ini adalah tulisan para nabi dan para rasul tentang Sang Injil. Begitu. Udah. Sampai sini mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham lagi ya udah. Emang udah jalan lu memang masuk. Itu ya. Itu tadi yang untuk tanya. Jadi Alkitab itu apa? Ini bukan firman Tuhan. Bukan. Ini kesaksian tentang firman Tuhan. Firman Tuhan kok jadi buku? B aja. Kalau firman Tuhan jadi buku, apa bedanya? Apa bedanya firman Tuhan itu sama seperti J.K. Rowling, siapa tadi tuh, Pramudia, Agatha Christie, Dewi Lestari. Beda ya, makanya saya bilang, kalian harus juga tahu ya siapa Harry awal bukan itu bapaknya Vinoges Bastian itu penulis buku juga nggak itu gitu ya. Ini jangan kayak gitu, Algaul ini Algaul itu nggak boleh kayak gitu, singkatan seperti itu cocokologi itu bukan seperti itu. Alright ya. 1 Timotius 1 ayat 17, kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala raja, Allah yang kekal, tak nampak dan esa. Ya, betul, puji Tuhan. Bagi raja segala zaman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah raja segala raja. Ya, makanya keilahian Yesus itu nggak nampak sampai tertulis dalam di jubahnya, raja di atas segala raja. Ini yang ke-6 ini. Kok kira Tuhanmu itu raja? Berarti ada pantatnya dia. Syarat menjadi raja adalah punya pantat. Karena raja itu duduk di singgasananya. Itu. Jadi apakah Tuhanmu pernah jadi manusia? Makanya kenapa Yesus itu dikatakan raja di atas segala raja? Karena dia adalah Allah dan manusia. Itu. Di mana itu ayatnya? Raja di atas segala raja. Ya, tiba-tiba kau bawa Timotius. Ini yang lucunya gini. Tuhanmu aja Mr. M nggak punya rasul namanya Timotius. Kok kutip-kutip? Sejak kapan Timotius jadi rasul kau? Orang-orang yang suka ya. Orang-orang yang suka sekali bawa-bawa Matius, Yohanes, dipastiin dulu Tuhan lu kenal ini orang. Segala ada tulisan orang mau nebeng aja, nggak ada ide. Tuhan kau ini nggak ada ide gitu, ya. Tulisan Rasul Paulus diambil, asal mana yang bagus tulisan dicomot, maruk kamu, nggak ada ide kamu. Dia
menarasikan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Tuhanmu aja nggak pernah punya ide nulis kayak gini, ngirim wahyu kayak gini. Tiba-tiba kok ambil dari Rasul Timotius. Gak usah bawa-bawa kisah para rasul lagi. Ini bawa-bawa lagi kisah para rasul. Rasul kok nggak masuk di situ, tulisan Rasul Lukas ini. Ya, jadi kalau kamu baca Alkitab tetapi kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, percuma. Petrus dan Yohanes seorang yang buta huruf tidak tahu baca. Enggak gitu tulisannya. Jangan ngarang kisah para rasul 4 ayat 13, bukan itu maksudnya. Jangan kamu ini karang-karang. Orang kami tuliskan kok kata Rasul Lukas, tiba-tiba kau bilang mereka buta huruf. Ngarangmu deh. Udah enggak usah ngadi-ngadi. Ya, jangan berlebih-lebihan. Nih kan, kisah para rasul 4 ayat 13. Ini. Jangan kamu bilang buta huruf. Ya, nggak usah ngarang kau nih. Ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang tidak terpelajar. Orang tidak terpelajar itu bukan sarjana, bukan buta huruf. Nggak usah kau ini ganti-ganti. Ya, tidak terpelajar. Dia bukan seperti ahli Parisi maksudnya. Heranlah mereka nih. Tetapi mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu. Gak usah ngarang deh. Kenapa kamu itu suka kali ngemis kitab kami? Ya, apa kitab kau itu udah mulai gak laku sekarang? Gak usah ngarang. Gak usah bilang buta huruf. Tidak terpelajar dengan buta huruf itu beda. Buta huruf itu siapa? Buta huruf itu nggak bisa baca tulis. Rasul Yohanes di sini nulis. Nggak usah bikin wahyu baru sayang. Ya, mutar-mutar kok ke situ. Ini saran aku ya, saran aku. Jangan ngemis dari kitab kami. Kamu tuh kayak ngemis tau nggak? Tuhan kamu nggak pernah bikin ide. 1 Timotius 1 ayat 17. Tuhanmu nggak ada ide kah untuk mengatakan itu? Iya, kasihan kali aku nengoknya. Tuhannya itu nggak punya ide untuk menarasikan wahyu yang wah. Gitu. Nampak kali nggak terpelajar. Nggak terpelajar. Iya, tulisan Rasul Lukas diambil. Iya, tahu nggak tulisan Rasul Lukas yang diambil? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Itu kisah para rasul 10 ayat 15. Itu tulisan Rasul Petrus. Iya, terus lagi nih, tulisan Rasul Yohanes lagi ya. Itu Rasul Petrus ya. Tulisan Rasul Yohanes lagi nih, ya. Akulah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Tiba-tiba gak ide udah aku bilang. Hobi kali kopas. Ya, punya ide sendiri bisa gak sih? Norak tau gak sih? Makanya harus sekolah. Ayo sekolah. Malu. 1 Korintus 2 ayat 9. Tulisan Rasul Lukas. Rasul Paulus. Nih. Sampai dibawa-bawa juga nih. Iya, malu-maluin tau. Gak tau malu kalian. Yang dari tadi tuh. Bawa Yohanes. Norak lah kalian. Ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini pun kau contek. Ya kan? Ini Markus berapa itu? Markus berapa itu? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini pun kau idenya ngambil dari mana?
kan? Coba di Markus berapa itu? Dengarlah hai Israel, kata Tuhan Yesus ini. Tiba-tiba kopas lagi. Itu Tuhan Yesus mengutip di Ulangan 6 ayat 4 itu. Tapi di Markus juga dituliskan. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ikut lagi. Nah, Markus 12 ayat 29. Makanya saya bilang, kalau Rasul saya nggak nulis ini, ya, kalau gereja tidak mengkanon ini, nggak tahu saya apa isi kitab suci. Nggak tahu saya apa isinya. Makanya bilang terima kasih sama gereja, karena gereja yang mengkanon ini. Tulisan para nabi dan para rasul ini dikanon oleh gereja, dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak tahu saya isinya apa. Allah Maha Besar ada di sini. Di Mazmur berapa itu? Ikut aja kau. Nggak ide kau. Ya makanya ya, kalau seandainya diuji agama kamu itu ada 5 abad sebelum Masehi, bingung saya. Makanya jangan di belakang, coba tunjukkan di depan. Abad 7 lah, abad 7 lah bikin sebelum Masehi. 7 sebelum Masehi harusnya ada Tuhanmu. Ada wahyunya. Mau saya lihat itu. Kayak apa? Ya kan, salam Bang Agus. Natal hari nyembah Dewa Matahari. Mana? Coba sebutkan satu RT yang menyembah Dewa Matahari tanggal 25 Desember. Iya, coba saya mau tahu, satu RT deh. Satu RT yang nyembah Dewa Matahari. Iya, Mazmur 96 ayat 4. Thank you. Itu Allah Maha Besar. Itu ada, itu diambil semua dari kitab kita. Loh, makanya saya bilang, loh kalau kalian memang itu wahyu dari Tuhanmu, harusnya itu ada abad 7 sebelum Masehi. Itu. Ya kan? Gimana sih? Oh, pantesan dinarasikan Pak Ergo supaya ada kawannya. Coba yang bilang itu hari menyembah Dewa Matahari katanya mualaf sedunia. Jadi yang betul mana? Berarti mualaf itu menyembah Dewa Matahari gitu. Katanya hari mualaf sedunia. Hari menyembah Dewa Matahari. Berarti mualaf itu menyembah matahari ya. Oh my god, baby. Gimana ini? Ya udahlah, suka-suka kalian lah. Ya kan? Kalau jadi hari mualaf sedunia, ya udah jadi kan. Siapa yang mualaf tanggal 25 Desember? Video kan. Bikin acaranya pas 25 Desember itu ada yang mualaf. Jangan-jangan pas 25 Desember 1 biji pun nggak ada yang mualaf. Iya kan? Videokan. Nah, yang menyembah Dewa Matahari juga itu videokan. Saya mau tahu satu RT aja. 10 orang lah yang nyembah Dewa Matahari itu, Sol Invictus itu. Ya, coba Dewa Solar itu. Mana? Udah tap-tap layar 200k aku, Kak. Pause lah, masa tap-tap doang. Ya kan? Jadi adalah suatu kebodohan. Narasi kalian itu nggak bisa kalian pertanggungjawabkan. Orang Kristen itu nggak boleh menarasikan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak boleh blunder. Gitu. Jijik banget hari mualaf sedunia. Nggak apa-apa. Video kan. Ada satu orang yang mualaf 25 Desember. Tapi bener mualaf ya. Bukan Islam masuk Islam ya. Gua kasih 1 juta. Videoin. Amal. Kalau ada yang mualaf tepat 25 Desember ya, tapi beneran mualaf ya, bukan Islam masuk Islam. Itu namanya bukan mualaf, itu main-main namanya. Saya kasih 1 juta.
plus makan babi. Nah, aku tambah lagi Kak 1 juta, langsung TF kau ke situ, ke bio. Cakep, coba. Langsung TF aja tuh ke bio, nanti aku kasihkan. Bikin videonya, langsung nomor rekeningnya, saya transfer, gas. Mualaf siapa yang mualaf 25 Desember? Lagi gila orang, lagi gila nyari babi panggang orang tanggal itu. Coba bikin dulu. Jangan bicara sembarangan, ya enggak lah. Kalau memang ada yang mualaf pas 25 Desember, saya kasih 1 juta, saya bilang. Janji. Nah, sama ditraktir makan daging babi di Bali. Videoin ya, live, jangan AI. Langsung saya TF, cepat bikin hari mualaf sedunia, tapi nggak ada yang mualaf. Aku mau mukain love 25 Desember, cepat. Mukain love itu apa? Ya 1 juta plus daging bebong. Enak tuh. Mana? Orang Cina yang pintar aja nggak mau masuk Islam. Ada no dokter Tirta, gara-gara takut bapaknya masuk neraka di Islam dia. Ada loh Dedi kok botak ya, masuk Islam gara-gara si Sabrina atau siapa gue nggak tahu. Ada no, ada no lagi tuh, siapa lagi tuh, si Jule, dokter Richard Lee, tapi kan ijazahnya palsu. Richard Lee gelarnya Mars entah apa-apa, pas dicek universitasnya Jong gak ada. Gelar dia ngeri kali ya kan, tiba-tiba pas dicek universitasnya hilang dari peradaban, belum terdaftar. Aduh, Jan, agak lain emang. Gimana ini? Jadi pintar nggak itu ya, adalah suatu kebodohan gitu. Gelarnya dokter, tapi dia nggak bisa membedakan mana yang jolim, mana yang benar. Supaya nggak kena kasus. Richard Lee kan masuk agama Islam kata Doktip ya, supaya nggak masuk bui. biar nggak kena kesandung kasus gitu. Ada lagi tuh Willy Salim, tuh mualaf lagi tuh. Willy Salim tuh ya, awalnya bikin konten nipu dia tuh, itulah cerdas itu semua itu. Cuman buat bisnis kok. Aduh, Bonbon nggak kejebak, dia masih Kristen. Bonbon dipaksa. Makanya lah hari Tanunggal kayak gitu. Makanya aku bilang, mana kalau memang mau jadi hari mualaf sedunia, bikin 1 orang yang mualaf, bikin gitu. Cerdas apa? Itu bukan orang cerdas. Orang cerdas itu Ruben tuh orang apa itu, nggak tahu aku Ruben itu. Yang aku tahu yang Buddha itu si Sarwenda, Ciwenda. Ruben aku nggak tahu. Bencis Onsu. Bauti. Orang emaknya namanya Kodi, siapa namanya? Nggak tahu aku. Emaknya itu aja ini kok RT 6. Ya kan? Kalau dikatakan cerdas, coba lah. Yang mana? Boti vintage. Mengejar tenda biru. Aduh. Cindo Arab. Ada Cindo Arab. Makanya saya bilang kan, kamu tuh kalau bikin narasi hari lahirnya
dewa matahari, ya. Kalau kamu bilang merayakan Sol Invictus, mana penyembahnya? Tunjukkan penyembahnya itu sama saya. Nikah yuk, memang mata selangkangan. Apalah maksud kau ini? Ini si Muhammad Ajudan Sau. Orang ini kok pindah agama supaya jadi Mokondo untuk apa? Mokondonya pun Mokondo sawan semua. Aduh. Ya kalian tuh jangan mempermalukan diri kalian. Nebeng, tadi nebeng kitab, ya kan? Nebeng apa namanya? Injil. Terus sekarang nebeng hari Natal. Natal aja kalian tebengin gitu loh. Ih, nggak modal banget. Harus banget kalian nebeng sama Kristen. Sekali-kali nebeng sama Hindu lah. Iya kan? Sekali-kali nebeng kayak sama Buddha. Lo kenapa harus nebengnya ke Kristen? Lo memang ya ketempelan mulu nih kami. Bisa gak sih? Nebeng ke Tripitaka gitu. Kenapa kamu tuh harus ke Kristen gitu loh? Ada apa? Ya, nebeng ke ini ke Weda gitu. Lo harus banget nebeng ke kami yang agak tuaan dikit lah. Kayaknya saya bilang, kalian ini punya apa sih sama Kristen? Punya hubungan apa sama orang Kristen? Ya, kenapa? Tengok si Maulana, tempe fefek katanya. Ada berapa tadi yang naik juga gitu. Apa ciri khas agama kalian ini? Bicaranya itu yang itu aja. Iya, memang agama kalian itu terus gitu. Yang dinarasikan emang nggak kreatif. Makanya saya bilang tulisan Rasul Lukas pun dicontek, ya kan? Tulisan Rasul Yohanes dicontek, Rasul Paulus. Nggak ada ide kalian, ku bilang mandiri. Kenapa ini kayak ini kalian kayak jompo yang nggak bisa tegak berdiri sendiri. Orang Kristen itu ya tanpa kitab orang lain, kami tuh berdiri gitu loh. Berdiri karena Rasul kami dan karena Tuhan kami gitu loh. Ini kamu kenapa nggak bisa berdiri sendiri? Belakangan ini malah banyak yang murtad bukan mu'alaf. Seandainya banyak yang mu'alaf pun nggak apa-apa kak. Kenapa? Kita juga nggak butuh kok umat-umat yang imannya tipis setipis tisu, ya kan? Aku nggak setuju ya, Denis Jaya ya. Natal hari mualaf sedunia, Lebaran hari murtadin sedunia. Ih, mau kali kau. Enggak lah, maaf ya. Karena gini Denis, Lebaran itu harinya nggak tetap. Ini bisa ya, selamat menyambut Natal Bang Aang ya. Ini harinya nggak tetap, bisa nanti dari Januari ke Desember. Yang mana yang betul? Nah ini kita harus tahu dulu. Ini tanggalnya ini nggak jelas. Kamu ini mau ngapain kamu? Ini kan Lebaran itu kan gimana ada hilal? Kalau nggak ada si hilal nggak Lebaran. Loh iya, tergantung bulan.
Macam mana kamu? Enggak lah. Saya sih nggak setuju ya. Gitu ya. Oke lah, teman-teman, aku udah mau ke toilet juga. Nanti kita live lagi. Ini gua yang live ya. Nanti kita live lagi ya, teman-teman ya. Thank you semuanya ya. Mohon maaf lahir batin. Semangat menyambut Natal ya. Gua udah mau ke toilet. Nih hilalnya udah nampak ini. Oke, bye-bye semuanya. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nih, orang-orang di Antioquia itu sudah memberitakan Yesus. Oke, maka sampailah kabar ini kepada gereja yang di Yerusalem. Nih, murid Yesus yang perdana nih. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Ya, Barnabas ini muridnya Yesus, dan lihat kasih karunia Allah, bersukacitalah. Nih dikatakan ya. Nah, ya, ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus ya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nih, dia memberitakan Injil. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, dibawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan gereja itu, jemaat itu, 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu, murid Yesus tuh, pertama kali disebut Kristen. Jadi murid Yesus itulah orang Kristen pertama. Masa kamu bilang, kamu kenal nggak sama Yesus? Ya kenal lah. Tuhan Yesus kenal nggak sama orang Kristen? Ya kenal lah. Murid Yesus itu semuanya oten. Rasul-rasul itu semuanya oten. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus, Petrus, Yakobus, Barnabas, itu semuanya murid Yesus. Semuanya Kristen. Nah, kami juga itu tadi kan diajarkan orang-orang menjadi percaya. Tadi dikatakan ya, murid-murid Yesus itu ke Antioquia. Antioquia itu di Syria. Ya, Antioquia itu di Syria. Nah, itu mereka semua jadi muridnya Yesus melalui rasul. Kami semua orang Kristen juga menjadi muridnya Yesus oleh pemberitaan rasul. Itu makanya perintah Yesus apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kami semua ini adalah muridnya Tuhan Yesus melalui murid yang pertama, yaitu para rasul. Nih ya, hanya hayalan dan ilusi. Berarti agamamu juga hayalan dan ilusi dong. Agama saya, iman saya, itu dari kesaksian banyak orang. Saya pastiin ini bukan ilusi. Yang ilusi itu adalah agama kamu. Kenapa? Karena saya satu orang. Menurut hukum Taurat Musa, kesaksian satu orang itu tidak bisa dibenarkan. Ada nggak saksi yang lain? Biar imanmu nggak jadi ilusi dan hayalan. Itu sebenarnya yang hayalan dan ilusi itu adalah kesaksian satu orang yang bermimpi. Itu. Ada nggak saksi yang lain? Itu. Kamu nggak menyaksikan sendiri. Lo imanmu juga nggak kamu saksikan sendiri? Saya tanya, apakah kamu menyaksikan nabimu? Apakah kamu juga menyaksikan Tuhanmu? Tapi murid-murid Yesus, Kristen pertama, itu menyaksikan sendiri. Lah, kamu sekarang saya tanya, Jafira Kebaya. Kamu menyaksikan sendiri, siapa yang kamu saksikan? Kayak mana lah muka nabimu? Kayak mana lah muka Muhammad itu ketika bertemu dengan Allah? Mana? Coba, buktikan. Kayak gimana kalau kamu menyaksikan sendiri nabimu? Kan kamu gitu dalam sadarmu. Aku bersaksi, ya kan? Bersaksi tentang Tuhanmu dan bersaksi tentang Rasulmu. Kayak gimana mukanya? Logika dong. Ayo. Buktikan kalau kamu menyaksikan sendiri. Kayak gimana lah mukanya?
salah kamu gambarkan, bikinlah sketsanya. Iya, ya kayak yang kalau penjahat-penjahat itu kan buat kejahatan, saksi mata ditanyain kan, dibikin sketnya itu mukanya kayak gimana, yang kamu lihat, oh rambutnya begini begini ya. Coba sketsa dari nabi kamu itu yang sampai kamu bisa bersaksi tentang dia seperti apa? Jangan balikannya loh, iman tuh gitu, iman itu harus dibuktikan kedua belah pihak. Loh, kamu beriman tapi kamu nggak bisa dibuktikan imannya. Itu yang minta ikon Tuhan Yesus yang bawah sini, yang ikon coba dong, minta itu ya. Kalau saya bisa, Rasul Lukas sendiri yang menyaksikan dan dia menggambar ikon Tuhan Yesus ya, ada sketnya, dia gambar itu. Ini jadi Rasul Lukas itu sendiri murid Yesus ini yang menggambarkan ikon ini. Di semua gereja mula-mula ada gambar ini, kamu bisa lihat di Hagia Sophia sana. Itu dibuat di abad keempat, akhir abad keempat ya. Jadi kalau kamu memang pernah menyaksikan sendiri, coba saya tanya, sketnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa? Oh, saya jelas. Digambarkan sama Rasul Lukas. Ini Rasul Lukas ini muridnya Yesus, penulis Injil. Seperti ini. Makanya kan kalian suka ngeledekin Tuhan nih, gondrong. Kenapa? Karena memang dia gitu penampakannya. Karena apa? Ya terbukti ada yang melihatnya. Kalau nabi kamu sama Tuhan kamu gimana? Seperti rasa yang tidak bisa diceritakan. Rasa yang nggak bisa diceritakan itu anyang-anyangan. Pak, saya kasih tahu ya, rasa itu bisa diceritakan, Mbak. Rasa itu bisa diceritakan. Ya, jatuh cinta aja bisa diceritakan kok. Rasanya deg-degser. Aku kalau ketemu dia gemeteran. Itu aja bisa diceritakan. Masa rasa nggak bisa diceritakan? Ya berarti mati rasa. Rasa yang nggak bisa diceritakan itu mati rasa. Orang jatuh cinta aja bisa diceritakan rasanya. Ini berdegup kencang, ya kan? Ada rasa nggak enak di sini. Ini rasa nggak bisa diceritakan. Ya sama kamu kayak orang koma itu, nggak bisa ngerasain apa-apa. ini kebodohan yang paling bodoh. Rasa yang tidak bisa dirasakan. Emangnya lagi mati nggak stroke? Nggak bisa ada rasa di sini. Berarti saraf-saraf kamu udah putus. Berarti lidahmu terbakar. Begitu kamu makan pedas, karena saking lidahmu itu udah terbakar sarafnya, kamu nggak bisa ngerasain manis asam. Orang kena COVID itu makan nggak ada rasa loh. Berarti kamu memang sakit. Ya orang koma yang nggak ada rasa sayang, hanya diam aja dia, nggak bisa dirasakan badannya deh. Jadi cobaan itu rasa yang tidak pernah dirasakan, mati loh. Rasa itu bang bisa kita rasakan itu karena ada saraf. Ya, saraf-saraf di dalam diri kita ini yang nggak tahu berapa jumlahnya ini, ya, itu yang mengidentifikasi rasa itu. Lidahmu kalau nggak ada sarafnya juga nggak bisa kau menentukan mana manis, mana asin, mana pahit, ya, mana umami. Ada orang botol sok paling logis, ternyata nggak logis. Orang sutruk gitu, dia tangannya nggak bisa digerak, nggak ada rasa, digebukin juga orang sutruk mah gitu-gitu aja dia mang, no, kayak orang lumpuh loh.
Nama lembaga S1. Aduh, Japira, Japira, jangan kau lawan di sini. Otakmu jangan. Rasa yang nggak pernah ada, rasa yang kagak bisa diceritain waktu kebelet terus plong. Itu ada rasa, Mas Bram. Ya, rasa waktu kebelet aja bisa loh diceritain ya. Denyut-denyut di belakang. Pengen keluar gitu. Aduh, kakak Fani. Ya ini dia. Aduh, yang bisa merasakan itu, makanya kan. Makanya jiwa kita itu pun punya rasa. Ya, makanya ada orang patah hati itu sakit jiwanya. Inilah yang dikatakan manusia itu punya titik kesadaran. Tubuhmu itu punya titik kesadaran yang bisa diidentifikasi melalui saraf-sarafmu. Roh kamu juga itu punya kesadaran. Ya. Makanya kalau kamu berbuat baik, ada perasaan di dalam hatimu yang senang melakukan kebaikan. Kalau kamu mencuri, itu ada perasaan yang mendebat dirimu. Roh kamu itu juga mendebat kamu. Pikiran kamu itu punya kesadaran, rohmu punya kesadaran, pikiranmu pun punya kesadaran. Makanya ada orang yang sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa ini udah hilang kesadarannya. Itu kan? Orang yang kesadarannya hilang itu disebut sakit jiwa kan? Pikiranmu, rohmu, badanmu, ini 3 kesadaran yang satu utuh di dalam dirimu yang menyatakan kamu dalam kodrat manusia hidup. Itu sama seperti Allah. Demikian Bapa itu punya kesadaran, Firman itu punya kesadaran, Roh Kudus itu punya kesadaran. Gambaran inilah yang diberikan kepada kita. Ini makanya dikatakan Yesus itu berremata dengan Bapa, berfirman. Firman Bapa dinyatakan melalui Sang Firman. Ini karena baik Bapa maupun Anak dan Roh Kudus ini sama-sama memiliki titik kesadaran. Ini yang dinamakan Tritunggal. Jadi Allah kami itu sadar, bukan seperti Allah mati, satu toktil. Gitu, ya. Makanya saya katakan, kamu tidak mengenal Allah. Jangankan mengenal Allah, kamu mengenal dirimu sendiri pun sulit. Nih, banyak orang yang di sini bahkan dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya ada yang namanya roh, ada yang namanya pikiran atau jiwa. Itu roh itulah yang disebut dengan nafas hidup kamu. Makanya kalau ada orang yang sudah tidak punya roh di dalam dirinya, kesadarannya itu mati. Karena melalui rohmu lah titik kesadaranmu itu semuanya dihidupkan, baik pikiran maupun tubuh. Nih, trikotomi atau duikotomi itu kurang lebih sama. Roh dan jiwa itu satu bagian yang tak terpisahkan. Jadi lapisan terdalam itu adalah roh, inti terdalam dari jiwa itu adalah roh, dan jiwa itu adalah yang menyelimuti kita, itulah pikiran, baru tubuh. Inilah yang diajarkan di dalam kitab kami. Ayatnya nih ya. Siapa gerangan yang tahu apa yang ada di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? 1 Korintus 11 ayat 2. 1 Korintus 2 ayat 11, 1 Korintus 2 ayat 11. Itu satu. Yang kedua ya, janganlah kamu takut terhadap yang bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Ini juga ada ayatnya, saya lupa di mana. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Trikotomi ini hanya Tuhan kami yang bisa menjelaskan. Kenapa? Karena Dia penciptanya. Itu. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Jiwa itu pikiranmu, makanya ingatan kamu itu tersimpan dalam inti terdalam jiwamu, yaitu roh. Makanya ketika manusia mati, dia itu masih bisa berkomunikasi dengan Allah. Kemarin ya,
kemarin itu ada yang bertanya kepada saya, waktu Yunus itu di dalam perut ikan, kok dia dikatakan berdoa? Jiwanya yang berdoa bersama dengan rohnya, karena itu masih sadar. Itu adalah titik kesadaran. Jadi roh itu titik kesadaran, jiwa itu titik kesadaran, tubuh itu juga titik kesadaran. Manusia hanya bisa membun-bun tubuh, tetapi tidak bisa membun-bun roh maupun jiwa. Ya kenapa? Karena itu berasal dari Allah. Itu dari nafasnya Allah. Begitu. Ini bisa nggak dijelaskan tentang trikotomi dari manusia atau kodrat manusia? Itu Matius 10 ayat 28. Thank you Bang Enok. Ya. Dimana kamu bisa menemukan pelajaran tentang mengenal manusia? Nggak ada. Di dalam kitab kamu itu nggak ada. Saya pastikan ini hanya ada di dalam kitabnya orang Kristen, karena dia adalah Tuhan yang benar yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 27, 26, 27. Iya, yang nanya soal Yunus itu mati, beneran mati, sama seperti Kristus itu mati ke dunia orang mati. Siapa yang bisa turun ke dunia orang mati kalau tidak mati? Logikanya kan gitu. Iya kan? Iya toh? Hanya yang mati yang bisa turun ke dunia orang mati. Ini logis. Gitu. Jadi kalau dikatakan Yunus tidak mati, bagaimana dia mengatakan aku berdoa di dunia orang mati? Yesus juga gitu. Turun ke dunia orang mati, artinya Yesus mati, bukan diserupain, bukan ini cosplay pingsan. Nah, Tuhan Yesus nggak pernah pingsan, dia beneran mati. Gitu, ya. Dia bilang ke Oki kalau Yunus nggak mati katanya. Yunus 2 ayat 1 sampai ayat 3 itu jelas sekali, Wak. Nih. Ya, ini makanya saya bilang, Oten kalau belum menguasai semua Alkitab nggak usah jadi apologet lah. Ini ya, belajar iman Kristen. Ini jelas-jelas mati gitu loh. Gimana? Oten tuh nggak bisa dibodoh-bodohin saya. Nih, ya, ini jelas banget ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan dia menjawab aku di tengah-tengah dunia orang mati. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Ini bagaimana orang berada di tengah dunia orang mati kalau dia tidak mati? Ini logika. Ngarang. Iya kan? Nah itu jadi Yunus itu benar-benar mati. Yunus itu nggak ada pura-pura pingsan. 3 hari dia di dalam perut ikan. Cemana dia? Ya, ikan besar ya. Kalau di situ ikan besar, nggak disebut namanya Nun. Yunus 2 kakak. Yunus 2 ayat 1 sampai 2. Itu ayatnya. Itu ya, jadi kalian baca itu. Yunus itu menubuatkan tentang Yesus. Makanya Yesus mengatakan ya, Taurat, Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur menulis tentang aku. Jadi yang mau dituliskan Yunus itu adalah Yesus yang akan datang. Gitu. Ya, ikan lele. Besar itu ikan apa itu? Ikan lele besar itu apa? Arapaima kah? Nggak tahu lah aku ikan apa itu. Ya, setahu kita ikan yang paling besar itu megalodon. Iya, itu megalodon. Iya kan? Tahu kan megalodon? Iya, apa itu? Itu pokoknya paus yang paling besar itulah. Ikan megalodon itu, megalodon. Paus biru itu ya. Nah, aku punya ikan paus tuh. Nah itu.
Jadi kalau dikatakan Yesus itu kenapa mati, simpelnya Megawati, bukan Mega itu memang besar ya. Jadi kalau ada orang yang nanya simpelnya, kenapa Yesus itu mati? Lah dia mau mengakui dirinya Tuhan atas orang hidup dan orang mati juga. Tuhan itu tidak adil kalau dia itu cuman menarasikan dirinya Tuhan hanya kepada orang hidup, orang mati juga. Gitu. Kan ayatnya di dalam Roma berapa itu? Dengan matinya Yesus, dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Kisah Para Rasul 2 itu, kalau tidak salah itu, atau Roma, antara dua itu ya. Yesus itu mati supaya dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Jadi kita kalau baca Alkitab, kita juga harus benar-benar bisa ya, benar-benar bisa mengartikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Nggak asal baca, asal hafal kayak yang tadi ditanya arti assalamualaikum nggak tahu gitu ya. Ini tolong ya, Mas, jangan gini dong tulisannya, Jawa sama dengan hama, jangan gitu Mas, suami saya orang Jawa. Namanya jangan gini dong Mas ya, nggak boleh, jangan kayak gini, ini terlalu rasis, ini nggak boleh. Sudah cukup Bunda, RT 6 panas, siap. Kalau udah cukup ya udah, tolong ya yang bikin nama kayak gini janganlah, ini rasis ya, siap ya. Karena di dalam Kristus itu tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada Jawa, tidak ada Batak, tidak ada Uzbek, tidak ada Arab, semua satu di dalam Kristus. Makanya Tuhan kita ini nggak rasis. Beda sama Tuhan sebelah ya kan, rasis, dipaksa jadi Arab semuanya. Iya, kalau Tuhan kita rasis kan, kita dipaksa pakai bahasa dia aja tuh. Nah, Tuhan kita nggak kayak gitu. Makanya perintahnya pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan cara apa? Ya dengan cara mereka itu pakai bahasa banyak gitu loh. Rasul-rasul tuh berbagai bahasa dia tahu. Itu kamu baca Kisah Para Rasul 2 hari Pentakosta. Ya, jadi naik kirim permintaan bro. Nah, Japira kebaya gimana nih kamu Japira? Gimana Japira, kok lama kali kamu ini baru ini kan? Iya, jadi misalnya Rasul ke India, dia misal Rasul Thomas ke India, nggak mungkin dia mengusir setan pakai bahasa ini, ya kan? Aca nehi. Ya, dari tadi juga komen kamu? Apa naiklah orang kalau sudah berkesadaran dengan mengenal Tuhannya. Allah, kamu aja nggak kenal dirimu kok. Loh, kamu aja nggak kenal dirimu Jafira, jangan bilang orang nggak akan menyinggung orang lain. Berarti dalam agamamu itu yang paling banyak menyinggung orang lain, itu mereka nggak kenal Tuhan dong. Ini ya, aku kasih tahu ya, fakta ya, orang Kristen itu nggak pernah nyinggung agama orang lain dulu sebelum kalian yang nyinggung. Coba kalian cek di seluruh belahan dunia, agama mana yang suka nyinggung agama orang? Perlu saya tunjukkan itu ustadz kamu itu. Bahkan si berisik itu juga rasis itu, ngata-ngatain orang Sunda itu ya, sampurasun dibilangnya campur racun tuh, Yaman dablek itu. Coba kamu cek itu, siapa yang pertama sekali menyinggung agama orang? Tuhan kamu. Menyinggung agama orang lain. Lu kamu baca Quran kamu, Tuhan kami nggak pernah nyinggung agamamu. Ya, kamu mengatakan kitab Yahudi dan Nasrani sudah dirubah-rubah, itu ada di dalam kitab kau. Mereka sudah mengubah-ubah. Lu kamu bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Udah Tuhanmu duluan yang nyinggung. Mau saya tunjukin ini? Berarti dia Tuhanmu nggak kenal Tuhan. Mau? Lucu-lucu lo kamu belajar, makanya saya bilang ya, QS yang mengatakan mereka telah mengubah-ubah kitab suci,
Loh, saya tunjukin ini Ali Imran 78. Itu nggak sih kamu? Kalau ada orang yang menyinggung iman orang lain berarti dia nggak mengenal Allah. Lah ini apa-apaan ini? Kamu baca itu Quran kamu. Nih. Kamu ini. Kamu kalau nggak ngerti kitab kamu, jangan sok-sokan. Jadi sebenarnya siapa duluan yang nyinggung-nyinggung agama orang lain? Itu dari mana? Dari dirimu sendiri. Tuh contoh tuh si Somad. Ngata-ngatain disalib ada ini. Ahmad Dedat sebenarnya. Yang pertama sekali itu Ahmad Dedat. Tuh. Ahmad Dedat itu. Terus diturunkan itu. Sama ke siapa? Zakir naik turun. Terus kalian semua ini lebih banyak kalian. Kalau kami tuh berapologetika itu mempertahankan iman kami. Oh, beda kamu. Nggak usah aneh-aneh lah. Kamu aja nggak ngerti apa-apa tentang imanmu kok mau ngomong kenal Tuhan. Kamu aja nggak kenal Tuhan. Mana Zakir naik turun tuh? Malam. Ya, silakan. Apa yang mau kamu tanyakan? Kenapa? Ada yang mau kamu tanyakan? Iya, saya mau tanyakan itu apa? Tentang Tuhan kamu. Kan? Nih, yang tadi ngomong tadi nih, yang suka ngurusin Tuhannya orang nih. Agama apa nih? Agama apa kamu, Bang? Kamu agama apa, Bang? Siapa? Kamu agama apa? Aku Islam lah. Loh, patuh. Nih bukti. Bukti di depan mata nih. Siapa tadi? Kata. Siapa tadi? Diam kau dulu, mulut kau tuh diam. Nah, nih, yang suka ngurusin agama orang ini. Ini Japira nih. Suka kali ngurusin Tuhan orang, agama orang. Padahal agama dia nggak tahu. Apa urusanmu nanya? Kita kan diskusi. Apa? Diskusi apa? Diskusi apa, Bang? Mau diskusi apa? Berarti Agatha kamu yakin Loh, kamu? diskusi apa? Enggak, aku cuma pengen nanya Tuhan kamu Yesus itu utusan atau Bapa? Tuhan saya punya firman dan roh. Itu Tuhan saya. Kamu belum jawab pertanyaanku dari tadi loh. Apa? Kamu dari tadi nggak bertanya loh di sini. Nih, coba. Kamu dari tadi bertanya memangnya? Saya tanya kamu. Iya, aku ingin bertanya. Apa pertanyaanmu? Yohanes 17 ayat 3. Apa itu? Apa pertanyaan kamu? Dalam ayat itu mengatakan Yesus adalah utusan. Benar? Apa pertanyaan kamu? Pertanyaannya Yesus itu manusia atau Tuhan? Apa pertanyaan kamu? Pertanyaannya apakah Yesus itu Tuhan atau cuma Ini utusan? sebenarnya bertanya nggak sih? Bang, bertanya Bang. Bertanya Bang, apa pertanyaan kamu? Pertanyaanku, apakah Yesus itu Tuhan atau Pertanyaannya apa? manusia? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa sih? Iya. Ini Kamu gimana bisa sih dia jawab ya, nggak bertanya dari pertanyaanku. tadi? Aku dari tadi naik nggak bertanya loh. Bertanya dong Bang. Kenapa nggak bertanya? Aku kan cuma klarifikasi. Nah, berarti kamu nggak bertanya. Malah klarifikasi. Kamu bertanya dong. Ayo bertanya. Aku bertanya, apakah Yesus nggak tahu kapan hari kiamat? Apa pertanyaannya? Kamu dari tadi naik dari kemarin ke room saya nggak bertanya. Ini gimana? Iya gimana Nah, saya mau kamu nggak bisa menjawab? jawab pertanyaanku. Gimana saya mau Itu aja. menjawab orang kamu nggak bertanya? Intinya kita tahu itu kontradiksi itu aja. Kan? Kamu disuruh bertanya malah nggak bisa Di bertanya. sisi lain mengatakan Yesus itu Tuhan. Bener kan? Coba.
Dia nggak bisa bertanya. Ada kalian dengar pertanyaannya apa? Ada nggak pertanyaannya? Terus dia bilang, kok kamu nggak jawab? Ya karena kamu nggak bertanya. Tuh, kalau ada orang tidak bertanya, bagaimana mungkin saya menjawab? Kan gitu. Betul kan? Betul nggak? Kalian ngerti nggak maksud aku? Karena dia nggak bertanya. Nih, kita buktikan dia besok lagi naik ke sini. Dia bertanya atau enggak? Orang kalau bertanya itu, ya, orang kalau bertanya itu, dia akan bertanya variatif. Dia masa puluhan ribu tahun itu aja. Bukan pertanyaan. Kenapa? Kemarin itu, lusa itu, seminggu yang lalu itu. Bertanya nggak itu namanya? Itu namanya mengulang. Iya bang, kamu itu mengulang, bukan bertanya. Patut nggak saya jawab? Ya rekam aja. Kayaknya saya bilang, ya saya tidak melihat ada pertanyaan. Kenapa? Karena yang kemarin itu dan sudah dijawab. Hari ini ada nggak pertanyaannya lagi? Enggak. Saya rekam ini. Kemarin pun saya rekam. Itu. Ya, apalagi tadi kiamat. Yohanes 17 ayat 3. Kamu itu bukan bertanya sayang, kamu mengulang yang beberapa hari lalu. Kesini tuh apa ya? Minimal tuh pakai otak, pakai memori. Tuh. Saya aja bisa mengingat pernyataan saya 3 tahun yang lalu. Lu kamu ini kok masih lupa. Saya akan ajarkan kamu cara berpikir. Ya. Kamu semua yang RT 6 dari 3 tahun yang lalu sampai detik ini, kamu hanya mengulang pertanyaan Zakir naik turun, pertanyaan Ahmad Dedat. Itu kamu bukan bertanya, kamu mengulang. On baru dong, bikin pertanyaannya yang baru. Maruk kamu, itu pertanyaan Donditan itu, pertanyaan si Juma itu. Nanti kamu tanya lagi ke sini. Itu bukan nanya, itu ngulang. Mengulang lagi. Kau muak aku sampean ngeladenin kau. Ya, Rizal, jangan mengulang yang dilakukan orang lain, karena itu sudah dijawab berkali-kali. Kamu tuh kayak orang goblok. Guru aja kalau nanya ke muridnya, nggak pertanyaan yang sama. Ujian tiap tahun itu berbeda. Kamu tiap tahun sama. Ya kan? Kelas 1 aja pertanyaannya beda dengan kelas 2. Guru itu nggak tolol. Kamu cek sana di sekolah SD. Ada nggak guru yang pertanyaannya sama aja? Kelas 1 dengan kelas 2 pertanyaan sama. Kamu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu aja. Botol. Ini makanya saya bilang, sebenarnya nggak ada pertanyaan kalian yang baru. Nggak ada, itu aja kalian ulang. Gimana kamu mau naik kelas? Makanya saya bilang, otak kamu itu nggak pernah kamu pakai. Cuman itu aja, kau putar-putar aja sampai bosan aku di sini. Udahlah, mau tutup rumah aja aku, bosan kali aku. Nanti kau tanya lagi, Yohanes 17 ayat 3 itu 3 tahun berturut-turut. Nih saya udah 3 tahun ini di sini. Itu terus. Yohanes 5 ayat 30 itu terus. Sama Markus berapa itu? Tentang kiamat itu. Kan gak muak apa? Gua aja muak. Makanya kenapa gue bilang tadi, nanya, kamu nanya, jangan ngulang. Ngulang, gak ide kamu. Nanya itu aja ya. Makanya saya bilang ya, orang ngelawak aja stand up komedi itu ngide. Komika-komika itu, kalau komika tahun lalu sudah pakai yang itu juri bilang apa? Kamu langsung didiskualifikasi. Nggak ide. Ngelawak aja pakai ide, say. Lu mau nanya iman aja nggak ada ide.
Dah. Iya. Coba. Setiap komika, ya saya nonton komika itu suka saya. Itu nggak ada idenya yang sama. Tiap tahun itu. Lu kamu kok. Itu ngelawak padahal. Ngelawak aja ngide kamu. Mencret. Wow. Ya, entertainment ini nih yang nggak ada. Segitu banyak ayat Alkitab ini. Mana? Tanya yang banyak dong. Cuman Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5 ayat 30. Yang lain ora. Kamu aja kalau tiap hari makan jengkol, kamu jengkolan. Ya. Udah gitu pertanyaannya itu dari orang lain. Nggak ngotak kalian nggak ngotak, kalian ngotak gini. Kalian nanyanya ngotak kayak gini. Gini dong. Ngotak itu di sini, jangan gini. Bentuknya kayak kotak. Nih. Kalian itu saya katakan kayak gini. Ngotak. Ngotak kalian, ngotak. Otak kalian. Jangan kayak gini, di sini. Ngerti? Muak kali aku. Bikin pertanyaan. Salam. Hehehe, gue bilang. Itulah. Kesini itu. Tahun kemarin itu. Please deh. Baca Kejadian, Ulangan, Imamat, Keluaran, Hakim-Hakim. Yang lain, ini Alkitab banyak kali loh. Di kepalaku ini banyak. Apalagi yang paling lucu. Di mana Yesus mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku. Allah. Itu aja. Maruk, itu ditanyakan tetanggamu, itu ditanyakan mama kau, kakek kau, uyut kau, sampai ke nabi kau. Nggak ganti. Dah. Ya kan? Itulah aku bilang. Mana kalian nih? Nggak ada ide. Mending kalian Natal nih kayak aku nih. Udah aku bilang nanti pertanyaan di roomnya si Juma kau bawa sini, di Ripa kau bawa sini, si Nandar, si Yusuf PA. Muak kali aku, paling muak kali aku. Itu nanti itu makanya aku bilang ya ampun, tontonanmu ganti deh. Jangan kau nonton si Ucup PA, Nanda, Ripa, Juma. Itu aja nanti. Nggak pintar-pintar kau. Kau cari sana yang pintar. Daripada kau itu ya, ini kuulang lagi nih. Ya, kuulang lagi nih. Jeng. Putus asa, bukan putus asa, putus semua urat-uratnya. Kayak siapa tadi, rasa yang tidak pernah bisa diceritakan. Diam kok Maria Carey. Kan ku bilang selamat hari ibu untuk ibu-ibu di seluruh dunia. Kalau kau bukan ibu-ibu yang gak usah kau terima. Kalau kamu bukan ibu-ibu, ucapkan itu kepada istrimu atau mama kau udah nyanyi kok Maria Carey. Diam kok Maria Carey. Ya, memang yang suka menyombongkan diri itu iblis. Itulah yang suka pengen disembah, nggak mau merendahkan diri. Jafira, sifat iblis itu tidak mau merendah. Itulah sifat yang dimiliki Tuhanmu, tidak bisa merendahkan diri, sombong. Iya kan? Sifat iblis itu suka nyombong. Untung Tuhan saya bukan iblis, makanya dia merendahkan diri. Gas Maria Carey. Cie yang menyembah iblis. Cie yang Tuhannya kayak iblis, sombong.
Makanya aku bilang, kau tuh kalau typing dipikir dulu sayang, nanti kena ke Tuhan kamu, kena ke nabi kamu, kena ke iman kau sendiri. Kiri-kiri aja nggak sombong. Oh, makanya dia nyanyi itu aja. Ya, hal yang tidak bisa dilakukan iblis itu adalah merendahkan dirinya. Makanya untung Tuhan saya bisa merendahkan diri. Coba Tuhan kamu yang nggak bisa jadi manusia itu, sombong nih. Alright semuanya ya, thank you ya. Semoga hari ini ada pelajaran yang baik di sini ya. Ambil hikmahnya, ambil yang baik-baik. Jangan kalian ambil yang jelek-jelek seperti typingannya si Japira ini. Jelek kali typingan dia. Orang yang menghina Tuhannya terus dari tadi ya kan. Dibilang ya Tuhan dia sombong, nggak rendah hati. Dibilangnya Tuhannya itu suka ngurusin agama orang. Isi Jafira ini jahat kali memang. Tuhannya mulu yang dikomentari. Thank you semuanya ya, semangat menyambut Natal. Dan untuk cewek-cewek dimanapun mereka berada ya, terutama ibu-ibu, semangat di dalam menyusui, kata si. Saya ucapkan selamat hari ibu kecuali Amini, karena Amini itu nggak pernah mengusui anaknya. Ini adalah ibu laknat, ibu durhaka. Semangat mengasihi ya, karena seorang ibu itu mengasihi anaknya. Ada ibu-ibu yang nggak mengasihi anaknya. Memang ini ibu-ibu duralek ya. Thank you semuanya yang udah hadir di sini ya. Semoga ada pelajaran yang kita petik hari ini ya, dan tiap-tiap harinya juga pasti ada yang baru di room saya. Oke semuanya, kalau ada perkataan saya yang salah-salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang tersinggung juga Bunda minta maaf ya, karena kita ini mau menyongsong hari yang baru, hari yang dimana Tuhan Yesus itu menjadi Raja Damai, hari dimana Yesus ini selalu menjadi berkat bagi semua orang ya. Thank you juga Kak Fani, thank you yang sudah tap-tap, thank you Mas Bram, thank you yang udah nge-give semuanya yang tidak bisa saya sebutkan. Dan untuk teman-teman yang mau menyertai pelayanan saya atau mau mendukung pelayanan saya, kalian boleh ke bio, di situ ada Saweria, tinggal diklik aja, ada nomor rekening yang bisa kalian persembahkan sesuatu untuk sama-sama demi pelayanan ini. Karena pelayanan yang saya lakukan ini juga akan saya alokasikan kepada gereja-gereja saya yang membutuhkan. Terima kasih semuanya, semangat menyambut Natal, semangat kasih di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Kata kasar seperti yang tadi ya, insya Allah mama kau juga akan dapatkan yang sama. Mama kau, anak kau yang perempuan akan diperlakukan sama seperti kamu tadi memperlakukan saya. Ya, ingat ya, saya percaya apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Seberapa banyak kejahatan, kata-kata kasar, kotor yang kamu tabur ke saya, itu semua akan kamu tuai. Itu aja. Saya nggak perlu membalas orang yang nggak berpendidikan kayak gitu. Justru gini ya teman-teman ya. Orang-orang yang seperti itu sebenarnya yang sedang mempermalukan orang tuanya. Seolah-olah orang tuanya itu nggak bisa mendidik dia. Kita di sini dari tadi bicara Alkitab. Tiba-tiba kau datang dengan menarasikan seperti itu. Apa dendammu kepada saya? Kenal enggak? Ya, sama seperti Yesus. Sama seperti Rasul Paulus. RT 6 nih, terutama ini RT 6 ini. Adakah mereka mengenal Rasul Paulus, tetapi mereka selalu membenci Rasul Paulus? Mereka selalu membenci Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus nggak ngapa-ngapain. Adakah Tuhan Yesus menarasikan yang jelek tentang mereka? Enggak ada. Tapi lihat, seperti apa mulut mereka itu menghina Tuhan kita. Yalah, Tuhan Yesus itu diparodiin entah kayak gimana-gimana gitu. Padahal mereka tidak kenal Yesus. Padahal di kitab mereka, Yesus itu dikatakan orang yang paling suci, kudus. Apa sebenarnya? Ya kenapa? Karena iblis, mereka semua ada di pihak iblis. Iblis itu membenci Tuhan Yesus. Ya, iblis itu membenci Tuhan Yesus. Makanya mereka itu, karena iblis itu kan nggak bisa kita dengar kan.
Iblis itu nggak bisa kita dengar ketika iblis itu membenci Yesus, mau ngata-ngatain Tuhan Yesus, ngata-ngatain Rasul Paulus. Kita nggak bisa dengar. Makanya dipakai mulut mereka untuk menarasikan yang jahat. Itu. Ini yang bilang ya, cuma 4 orang yang bilang amin. Tuhan saya yang bela saya nggak butuh dibela manusia. Biar kamu tahu. Karena itu memang perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Itu. Ya, memang mereka alatnya iblis, instrumennya iblis. Ya gimana caranya iblis itu? Iblis itu kan memakai orang-orang Farisi kan untuk membun-bun Tuhan Yesus. Orang Farisi dengan orang Romawi. Kan mereka pakai itu. Makanya Yesus bilang, iblislah yang menjadi bapamu karena kamu melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, ini pun yang tadi yang maki-maki saya tadi pun, itu bapaknya itu iblis, Tuhannya itu iblis, Allahnya itu iblis. Gitu. Ya, semua itu. Cara iblis itu mau diterima ya, mereka harus pakai orang-orang seperti itu. Orang-orang yang lemah imannya. Ya, orang yang lemah imannya itu dipakai iblis. Tetapi orang yang kuat imannya itu dipakai Tuhan. Karena Tuhanlah yang menguatkan. Makanya di dalam Alkitab itu, kamu harus berjubahkan kebenaran. Apa? Iya kan? Ada gitu. Artinya apa? Kamu harus mengenakan Kristus di dalam dirimu. Orang-orang yang seperti itu ya udah banyak di sini nih. Memang mereka harus menunjukkan wajah mereka. Sudah saatnya iblis itu menunjukkan wajahnya. Ya itulah wajah iblis. Wajah Tuhannya itu kan terlihat dari umat-umatnya. Makanya jangan sampai kita orang yang Kristen ini menunjukkan wajah bukan dari wajah Tuhan kita. Gambaran dari Tuhan kita. No, kamu lihat aja tuh. Gitu. Ya, siapa yang membenci Kristus, dia akan membenci pengikutnya Kristus. Siapa yang mengikuti iblis, dia akan mengikuti jalan-jalannya iblis itu. Jadi kita juga sebagai orang Kristen jangan kita tampilkan wajah kita itu sebagai wajah-wajah iblis gitu. Yang tadi tuh ya, menghakimi, memfitnah, menarasikan yang jelek, yang jahat. Nah itu wajah-wajah iblis itu. Membun-bun, menjatuhkan orang lain. Itu kan konsep-konsepnya setan semua itu. Konsep Tuhan itu tidak seperti itu. Karena Yesus bilang, barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Yang meninggikan orang itu adalah Tuhan, bukan manusia. Yang meninggikan seseorang itu adalah Tuhan, bukan manusia meninggikan manusia. Jadi jangan ada manusia yang meninggikan manusia. Barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkannya? Bukan manusia juga, Tuhan. Tuhan yang mengerjakan itu semua, bukan orang. Jadi tolok ukurmu, kalau orang mengeluh-ngeluhkan seseorang yang lain, itu bukan kebenaran. Karena kebenarannya adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang melakukannya. Kan kayak gini nih. Tanggal 25 nanti semua pendeta menyerukan anti ortodok karena sangat terserah bang. Ya, ini namanya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini bernubuat seperti ini. Karena ini nubuat, ini bentuk nubuat. Nah, ini bentuk nubuat. Jadi si Time Bob ini yang memfollow saya ini, ya Star Wingers ini adalah nabi palsu. Nabi palsu itu memang suka bikin nubuat-nubuat palsu. Jangan tanya datanya Bang NKRI, karena ini nabi palsu. Nabi palsu itu dikatakan ya apa? Mereka bernubuat, tetapi nubuatnya nggak jadi. Gitu.
Kristus artinya apa, Kak? Yang diurapi sebagai raja, imam, dan nabi. Gitu. Ya. Itu artinya. Jadi kalau ada orang menarasikan yang tidak ada dinarasikan Tuhan Yesus, itu nabi palsu. Ingat, nabi palsu. Paham ya, nabi palsu itu tidak berasal dari Allah. Yesus Tuhan yang diurapi. Ya, dia adalah firman Allah yang merendahkan diri ke dunia menjadi manusia, kemanusiaan itu yang diurapi. Itu. Ya. Kemanusiaannya yang diurapi. Kalau Allah itu adalah yang mengurapi. Di gua tempat bertapa untuk dapat ilmu hitam. Ya, jangan ke situ. Nabi agak lain ya, tak? Iyalah. Nabi bukan agak lain, Bang. Emang lain. Nabi yang tidak berasal dari Israel itu memang lain. Ya, tahu Agatha karena lihat video Mikana. Ngapain aku nengok video? Memang aku udah tahu dari lama dia itu sesat. Gak ada orang TikTok itu yang gak dari video, dari live. Dari live. Yesus manusia bukan Tuhan gitu, Taka. Tuhan lah. Yesus itu Tuhan. Yang bilang Yesus itu bukan Tuhan itu siapa? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dia itu Kristus dan Tuhan. Tuhan dan Kristus. Gitu. Goa itu untuk pesugihan. Yesus manusia bukan Allah gitu, Kak. Yesus itu Allah dan manusia. Ya, makanya Yesus itu berbeda dengan kita. Kita ini manusia tok. Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat manusia. Jadi kalau Yesus itu diurapi, yang diurapi itu kemanusiaannya. Karena Allah itu bukanlah manusia. Begitu. Yang mengurapinya Bapa melalui Roh Kudus. Masa Allah ngantuk, Kak? Kealahan Yesus nggak ngantuk. Yang ngantuk itu manusia. Itu. Jadi kalau dikatakan Allah ngantuk, nggak ada juga narasinya Allah ngantuk. Yesus berasal dari surga. Kalau si Mamat dari goa kembali ke tanah. Aduh. Berarti Yesus manusia. Berarti Yesus Allah dan manusia. Allah dan manusia. Kamu ngerti nggak? Allah dan manusia. Jangan dikurang-kurangin gitu. Karena Yesus itu dua kodratnya. Allah dan manusia. Terus pasti kamu menolak dalam pikiranmu. Ya nggak bisa lah. Ya udah kalau gitu, kalau kamu disebut anak, kamu jangan jadi ibu. Anak aja terus. Pasang congekmu, Allah dan manusia. Iya, gitu. Kok bisa? Ya bisa. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Gitu. Kakak ceritakan dong, Kakak Mikana sesat kenapa? Kau tonton aja sendiri. Rasul mana yang ngajarkan kayak dia? Oh masa kamu ngaku Kristen? Kamu ngaku iman rasuli? Iya kan? Coba. Kamu jadi Kristen dengan pengakuan iman rasuli, betul nggak? Saya tanya kalian, adakah orang Kristen di sini yang tidak beriman kepada Yesus dengan pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nikea? Kok baca itu? Aku percaya kepada satu Allah, yaitu Bapa, pencipta langit dan bumi, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan satu Tuhan, Yesus Kristus,
Anak tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan. Nah, aku percaya kepada Roh Kudus Tuhan Sang Pemberi hidup yang berbicara kepada para nabi. Nah, itu pengakuan iman rasuli kok. Nah, Mikana percaya nggak sama itu? Kalau Mikana nggak percaya sama itu, berarti dia bukan Kristen. Karena semua orang Kristen itu diyakinkan oleh pengakuan atau kesaksian dari para rasul. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang yang menolak pengakuan iman Nikea atau pengakuan iman rasuli, ya udah. Itu bukan Kristen, ya. Aku percaya apa lagi tuh? Aku percaya kepada gereja yang kudus, yang katolik dan yang apostolik. Aku mengakui satu baptisan, bukan aneh-aneh baptisan. Ya, aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan apa itu? Kebangkitan daging dan hidup yang akan datang. Amin. Itu. Allah yang bersama Yesus ikut ngantuk? Enggak lah, enggak ada dalilnya itu. Makanya Yesus itu ya dalam kodratnya sebagai Allah itu tidak pernah terjaga. Gitu. Makanya Tuhan Yesus itu tahu apa yang di hatinya Petrus, apa yang di hatinya Yudas saja Yesus tahu. Kenapa? Itu kealahannya. Bahkan sesuatu yang belum terjadi aja Tuhan Yesus tahu. Artinya apa? Artinya dia itu tidak pernah tertidur. Begitu. Tuhan Yesus pernah mimpi nggak sih? Yang mimpi itu nabi palsu. Pemimpi, nih ingat ya, pemimpi itu nabi palsu. Ingat, pemimpi dengan mendapatkan mimpi dari Tuhan itu beda. Itu beda. Saya katakan, pemimpi itu adalah orang yang suka ngayal. Pemimpi itu, mimpi kau, nah itu. Orang yang suka berhalusinasi dengan pikirannya sendiri, itulah pemimpi. Itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Tetapi nabi yang mendapatkan penglihatan melalui mimpi, itu namanya bernubuat. Menerima nubuat. Menerima nubuat dengan menerima mimpi itu beda. Begitu. Alright. Mudah-mudahan paham. Itu ya. Yesus itu seperti kitab suci, gigi kau. Bukan. Yesus kok seperti kitab suci. Orang dia seperti manusia kok tulisannya. Dia firman itu telah menjadi manusia. Jangan seperti kitab suci. Kitab suci itu kesaksian nabi dan kesaksian rasul. Dia menjadi seperti manusia. Nah itu. Nah, jadi kita juga Oten jangan blunder. Kalau suka sama yang beda agama gimana? Putuskan. Memangnya kalau kau suka sama yang beda agama itu langsung bisa apa dia? Gitu. Jangan marah ya, ini nggak marah. Kitab suci firman Tuhan. Kitab suci kok firman Tuhan. Kitab suci itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi manusia. Firman Tuhan dalam iman kami Anifa itu Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu nggak jadi kitab. Gitu. Firman Tuhan itu adalah Yesus, manusia Yesus. Kitab suci firman Paulus. Paulus berarti Allah dong. Kalau kamu bilang itu firmannya Paulus, karena yang punya firman itu hanya Allah. Nah itu salah. Sementara kitab suci kami itu ditulis Musa, Yakub, Ayub, Yunus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus. Kok kamu hanya tertuju kepada Paulus? Ini loh, ini terlalu banyak penulisnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu ke Paulus saja. Memangnya Taurat yang nulis Paulus? Kitab suci firman Markus, bukan. Markus tidak berfirman. Markus itu memberitakan firman.
Itu. Jadi kalau firman Tuhanmu cuma jadi buku, nanti dibakar, hancurlah firmannya semua. Jadi kalau firman Tuhanmu jadi benda mati, berarti Tuhanmu cuma bisa jadi benda mati. Makanya saya katakan, firman itu menjadi manusia hidup di antara kita. Kalau firman Tuhanmu cuma jadi buku, ya saya juga jago bikin buku. Ya kan? Kalau firmannya Allah, perkataannya Allah jadi buku. Lah ini sih siapa namanya? Dewi Lestari. Itu perkataan dia, itu pikiran dia itu jadi buku itu. Supernova. Ya, J.K. Rowling itu sama kayak Tuhanmu. Tahu tuh. Hasil dari firman dia itu jadi apa? Buku Harry Potter tuh berapa season itu? Kalau firman cuma jadi buku, ya apa bedanya sama J.K. Rowling, si Dewi Lestari, Hairil Anwar, penulis buku itu. B aja kalau firman Tuhan jadi buku mah. Maruk. Firman cuma sanggup jadi buku, itu pun butuh manusia untuk nulisnya. Untuk apa? Ya ampun. Nah, jadi Agatha Christie. Nah, Agatha Christie juga jago tuh nulis novel. Apa? Siapa lagi tuh penulis novel? Ah, kalau firman cuma ditulis jadi buku mah, ya ampun. B aja. No. Para penulis manga itu lebih keren lagi tuh. Pakai gambar lagi, komik-komik. Nah, jadi kalau firman Tuhan cuman jadi buku, cuman sekedar buku, ya salam Bang Mike Pra. Ya kalau cuman sekedar jadi buku, alah, apa bedanya? Gak ada bedanya sama saya. Saya juga bisa bikin nanti. Saya bikin nanti buku saya dengan hayalan saya. Pramudia Ananta, nah, itu novelis Indonesia itu. Untuk apa? Untuk apa, Anifah? Segitu doang. Nanti gue bikin yang keren-keren tuh kayak ini. Tapi saya akui ya, ini harusnya J.K. Rowling ini jadi nabi. J.K. Rowling ini keren loh, hebat loh itu, kisah-kisahnya itu. Ya kan, Harry Potter, Secret of Chamber, The Chamber of Secret tuh. Apalagi aku nengok toko si Voldemort itu, lo keren banget itu. Harusnya kayak gitu. Itu harusnya tuh J.K. Rowling itu jadi nabi itu. Aku harus akui itu. Jadi nabi. Keren kali kisah dia tuh. Ngeri. Ya sampai difilmkan itu. Iya. Jadi kalau firman Tuhanmu, pikiran Tuhanmu, perkataan Tuhanmu cuma jadi buku, B aja. Cerita kancil dan buaya. Nggak ada yang spesial untuk itu. Itu ya Anipa. Kalau firman Tuhan itu harus punya kuasa, itu. Jadi kalau Tuhan itu punya kuasa, ya kuasanya itu dinyatakan melalui firman. Ini yang saya katakan, kalau ada firman tidak punya kuasa, tinggalkan. Lihat Yesus, firman Allah, kuasa menghidupkan orang mati. Coba firman Tuhanmu itu dulu, bukumu itu dulu Anipa, bisa nggak menghidupkan orang mati? Firman Tuhanmu nggak ada kuasanya. Tinggalkan. Ya, saya katakan, kalau firman Tuhan nggak punya kuasa, tinggalkan. Maka fix Allah itu juga nggak ada kuasanya. Untuk apa? Untuk apa firman itu nggak punya kuasa? Firman itu harus punya kuasa. Karena Allah itu berfirman, jadilah. Ya harus ada kuasanya. Ini tuh nggak ada kuasanya. Nih, ini nggak ada kuasanya. Firman Tuhan kok nggak ada kuasanya? Berarti Tuhan yang nggak ada kuasanya. Fix, buang. Gitu. Firman itu harus punya kuasa. Itu. Jadi kalau firman nggak ada kuasanya, ya untuk apa? Injil firman Tuhan apa bukan? Injil firman Tuhan. Injil itu Yesus. Yesus itu firman Tuhan. Itu. Yesus itu Injil. Yesus itu Injil. Kamu kira Injil itu buku? Bukan.
Orang Kristen tidak pernah mengenal Injil sebagai buku. Injil itulah Yesus. Kok lu nggak sembah Injil? Ya ini kami lagi sembah Yesus kok. Kok nggak sembah Injil? Ya kami ini justru nyembah Yesus. Karena Yesus itu sang Injil. Kok lu nggak sembah Injil? Ya kami tiap hari menyembah Injil, menyembah Yesus. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah itulah sang Injil. Nggak usah di spam, dengerin. Kami semua menyembah Yesus. Itu karena Yesus itu adalah sang Injil. Begitu. Kalau firman Allahmu nggak kau sembah, ya aneh lah kau. Berarti kamu menyembah Allah yang tidak punya firman, alias bisu. Cumana Allahmu nggak punya firman kau sembah? Coba sekarang sembah Injil di sini. Yesus tuh saya sembah. Kamu kira Injil itu apa? Jangan nyuruh-nyuruh coba lah buat anak kok coba-coba. Injil itu Yesus. Saya menyembah Yesus tiap hari. Ngerti nggak kamu? Kau kira Injil itu yang mana? Yesus. Berarti nggak ada telinganya. Nanti spamnya dengerin dulu. Dengerin dulu Anipah. Yang kami sembah itu Yesus. Ya, Yesus itu Injil. Kau kira buku? Buku itu nggak disembah, On. Makanya saya bilang firman Tuhan itu bukan ini, bukan buku. Orang bodoh.